Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Raffi. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi date yang ada di PHP. Nah, langsung saja di sini kita tuliskan echo, kemudian date ya, kemudian date. Nah, teman-teman, fungsi date ini di PHP dia punya banyak parameter yang bisa digunakan ya. Misalnya salah satunya adalah parameter n. Nah, parameter n ini dia akan menunjukkan ya, kita tuliskan dulu di sini n, dia akan menunjukkan urutan hari ya, urutan hari di mana kita menjalankan PHP kita. Misalnya kita refresh di sini. Oke, dia ternyata menampilkan warning ya bahwa default time zone-nya belum kita set. Kita atur dulu di sini teman-teman. Date default time zone, kemudian set ya. Kemudian di sini kita masukkan lokasi di mana kita berada ya. Kita masukkan Asia Jakarta ya. Nanti dia akan menampilkan WIB teman-teman, waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian coba kita refresh lagi. Oke, dia menampilkan urutan yang kelima ya. Kalau misalnya urutan kelima, dia berarti adalah Jumat ya. Di Jumat. 1 itu berarti Senin ya. 1 Senin. Kemudian 2 itu adalah Selasa ya, dan seterusnya. Bahwa yang kelima, teman-teman lihat di sini, yang kelima dia adalah hari kelima ya, berarti dia adalah hari Jumat. 5 adalah hari Jumat. Ya, coba di sini kita turunkan dulu. Mana turunkan dulu? Oke, di sini kita turunkan dulu. Yang kelima adalah hari Jumat ya. Kelima adalah hari Jumat. Kita refresh, coba kita besarkan dulu biar kelihatan lebih besar. Oke, ya, 5 adalah hari Jumat. Oke, kemudian setelah kita tampilkan urutan harinya, misalnya kita masukkan di sini setelah urutan hari, kita bisa masukkan tanggal, misalnya J, dia adalah tanggalnya, kemudian N, dia adalah urutan bulannya, ya, kemudian Y, dia adalah tahunnya, kemudian kita masukkan waktunya sekalian ya, jamnya adalah H, kemudian I, kemudian S, ya, coba kita refresh di sini. Oke, 5 ya, teman-teman lihat di sini 5 dia adalah urutan kelima dalam satu hari ya. Berarti dia adalah hari Jumat. Kemudian 16 ini adalah tanggalnya, tempat waktu ya, waktu sekarang kita menjalankannya. Kemudian 10 itu adalah bulannya yang artinya adalah Oktober ya. Kemudian 2020 ini adalah tahunnya. Kemudian yang belakang ini adalah jamnya ya. Jadi saya menjalankan ini di jam 7 pukul 7 ya, pukul 7 lewat 8 menit 48 detik ya. Dia bisa keluar dengan menggunakan perintah ini N ya. Ini adalah urutan hari. Kemudian J dia adalah tanggalnya, tanggal ya. Kemudian yang berikutnya N, dia menunjukkan urutan bulan ya, urutan bulan. Kemudian Y, dia menunjukkan tahun ya, tahun. Kemudian berikutnya adalah H, jamnya ya, jamnya. I, dia menitnya. Kemudian S, dia menunjukkan detik ya, menunjukkan detik. Ya, coba kita refresh ya. Jadi 5 dia adalah urutan harinya yang berarti adalah hari Jumat. 16 adalah tanggal sekarang, ya, ini adalah tanggal 16. 10 dia adalah urutan bulannya ya. Urutan bulan ke-10 berarti adalah Oktober ya. Kemudian di sini adalah tahunnya, ini adalah jamnya, ini adalah menitnya ya. Jadi sekarang adalah pukul 7 lebih 10 menit 18 detik. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, di sini kita tahunya bahwa 5 itu mungkin tidak semua orang tahu 5 itu artinya apa. Nah, itulah pentingnya nanti kita gunakan salah satu fungsi ya. Nanti kita buat fungsi, nanti ketika tampilan ini kita jalankan, bukan 5 lagi yang keluar, tapi harinya. Jadi nanti tertulis Jumat 16. Nah, 10 ini dia akan berganti menjadi Oktober, kemudian 2020, kemudian jamnya pukul 7 lebih 10 menit ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin tahu parameter apa yang bisa digunakan dalam PHP ya terkait dengan fungsi date ini, bisa mengacu ke salah satu situs ya. Di sini adalah situs w3schools.com ya. Di sana teman-teman lihat di sini ada parameter D kecil, kemudian D besar ya. Ingat nanti kalau misalnya menggunakan parameter di date ini,
huruf besar dan kecilnya diperhatikan ya, karena berpengaruh ya. Misalnya D, kemudian D besar, kemudian ada J juga, kemudian ada N besar, yang S besar juga ya. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan. Tadi tampilnya seperti ini ya, 5, 16, 10, 2020, kemudian 07, 10, 18. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan membuat fungsi di mana tampilannya akan menjadi 5 dia akan menjadi Jumat, 16 sama, 10 dia akan menjadi Oktober, 2020 sama, kemudian di belakangnya dia menjadi jamnya ya. Sekarang ini coba kita besarkan saja. Ya, sudah besar. Kemudian kita lanjut ke membuat fungsinya, teman-teman. Membuat fungsinya. Misalnya kita buat sebuah fungsi, namanya adalah fungsi tanggal Indonesia ya, tanggal Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalnya belum pernah lihat video tentang membuat fungsi, bisa cek ya di video sebelumnya tempat kita menjelaskan tentang fungsi di PHP. Nah, ini kita setelah buat fungsi tanggal Indonesia, di sini kita bisa masukkan parameter ya. Parameternya misalnya adalah waktu lengkap ya, waktu lengkap. Kemudian yang atas ini kita simpan dia dalam sebuah variabel misalnya. Ini adalah waktu lengkap ya. Nanti waktu lengkap dia akan berisi data seperti ini. Waktu lengkap dan kemudian parameter variabel waktu lengkap ini kita masukkan dalam parameter fungsi tanggal Indonesia ya. Nah, kemudian di sini kita buat daftar harinya dulu teman-teman ya. Nama hari ya, nama hari. Kemudian kita simpan dia dalam sebuah array ya, sebuah array kita masukkan di sini nama hari. Indeks yang pertama dia akan menyimpan Senin, kemudian indeks kedua dia akan menyimpan Selasa, kemudian indeks yang ketiga dia akan menyimpan Rabu, kemudian indeks yang ke-1, 2, 3, 4 ya, yang keempat dia akan Kamis, kemudian yang 5 dia adalah Jumat, kemudian yang ke-6 dia adalah Sabtu, kemudian yang ke-7 dia adalah Ahad ya, nama hari sudah, kemudian misalnya kita masukkan lagi nama bulan ya, bulan kita masukkan array-nya, bulan dia adalah 1 ya, indeks 1 dia akan menyimpan Januari, kemudian indeks kedua dia akan menyimpan Februari ya, kemudian indeks ketiga dia akan menyimpan Maret ya, kemudian indeks 1, 2, 3, 4 Maret, April ya, keempat dia akan menyimpan April, kemudian yang kelima dia akan menyimpan Mei ya, kemudian yang keenam dia akan menyimpan Juni, yang ketujuh dia akan menyimpan Juli, kemudian yang ke-8 dia menyimpan Agustus ya. Setelah 8 berapa teman-teman? Agustus, September ya. September, setelah September, Oktober. Nah, ini nanti. Teman-teman lihat yang tadi kan 10 ya, nanti dia akan berubah menjadi Oktober ini. Oktober, kemudian November, dan yang terakhir adalah Desember. Desember ya. Nama hari, nama bulan ya. Sesudah itu, teman-teman lihat di sini. Tadi teman-teman lihat bahwa yang namanya date tadi dia menyimpan tulisan seperti ini kalau nggak salah ya. 5, kemudian 16, 10, 2020, kemudian waktunya ya. Waktunya misalnya kita masukkan 7.15, kemudian detiknya ini. Nah, tadi kita lihat di browser seperti ini teman-teman. 5 ya, tadi dimunculkan dengan menggunakan perintah N ini, kemudian J kecil ini, dia tertulis di browser 16, kemudian N-nya dia adalah 10, Y-nya dia adalah 2020, H besar ini dia tertampil di browsernya adalah 07, kemudian I-nya dia 15, kemudian S-nya dia adalah 23 ya. Nah, di sini nama bulan kita sudah buat, kemudian kita lanjutkan teman-teman dengan melakukan salah satu fungsi ya, salah satu fungsi yang dimiliki oleh PHP namanya adalah explode teman-teman, explode ya, namanya adalah explode. Explode ya, namanya adalah explode. Nah, explode ini teman-teman kita akan gunakan untuk memecah ya. Ini waktu lengkap ini teman-teman, waktu lengkap ini dia dipandang sebagai satu string tunggal ya, satu string tunggal. Ini ya, waktu lengkap ini dia tersimpan dalam satu variabel namanya adalah waktu lengkap ya, dan dia dipisahkan dengan menggunakan ini spasi teman-teman. Ya, jadi ada 3 blok besar di sini. 5 dia adalah harinya, kemudian yang kedua ini blok kedua ini dia adalah tanggalnya, dan yang blok ketiga ini dia adalah waktunya.
Dan pemisah antara blok itu dia adalah spasi ya. Ini ada spasinya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada spasinya. Ini juga ada spasinya. Jadi pemisah antar blok itu adalah spasi ya. Nah, kita menggunakan fungsi explode ya, kemudian kita pecah dengan menggunakan perintah explode, kemudian kita masukkan di sini waktu lengkap ya. Jadi nanti waktu lengkap ini dia akan menjadi beberapa array teman-teman. Jadi array dan dia akan dipisahkan dengan sebuah parameter pemisah, dia adalah parameternya berupa spasi. Nah, di sini explode teman-teman, dia akan memecah yang namanya parameter waktu lengkap tadi menjadi 3 posisi ya. Jadi 3 posisi. 5, kemudian yang ini tengah ini 16/10/2020 ini dan juga waktu ya. Nah, coba di sini kita jalankan dulu. Misalnya kita print R ya, kita print R, kemudian kita masukkan nama variabelnya bisa waktu ya. Kemudian di sini kita coba jalankan. Oke, coba jalankan dengan menggunakan tanggal Indonesia. Kemudian kita masukkan di sini adalah waktu lengkap. Oke, coba kembali ke browser kita tadi. Browser kita coba refresh. Oke, dia akan memecah menjadi 3 posisi ya. Indeks 0 dia adalah 5, indeks 1 dia adalah tanggalnya ya, yang ini 16 Oktober 2020. Indeks 2 dia menyimpan waktunya ya, waktunya. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam variabel dulu. Misalnya hari dia berada di indeks keberapa? Pisah waktu tadi ya. Kemudian kita masukkan bahwa hari itu disimpan dalam indeks 0. Kemudian yang namanya tanggal ya. Tanggal dia dimasukkan yang namanya tanggal. Hari, tanggal ya. Tanggal dia masukkan dalam yang namanya indeks 1 ya. Tanggal dia masukkan dalam indeks 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan dia ke dalam jam ya. Jam dia masuk ke dalam indeks 2 ya, indeks 2. Ya, kita cek dulu. Benar ya, jadi 0 teman-teman. Nah, kita print R lagi. Print R, print R, print R, print R. Kemudian kita masukkan tadi pisah waktu. Ya, coba kita refresh di sini. Oke, yang 0, indeks 0 ini, indeks 0 dia menyimpan harinya, kemudian indeks 1 dia menyimpan tanggalnya, kemudian indeks 2 dia menyimpan jamnya ya, jam 7.20 menit ya. 7.20 menit, 10 menit lagi ya. Oke. Kemudian di sini misalnya kita sudah membuat hari, tanggal dan juga jam ya. Kemudian di sini kita masukkan ya, masukkan harinya tadi dengan dimasukkan ke dalam array teman-teman. Ya, kita masukkan hari baru misalnya, variabel hari baru, di mana variabel hari baru tadi, ya, variabel baru ini, hari baru ini, dia akan menggunakan variabel nama hari ini dibandingkan dengan indeks hari ini ya. Caranya seperti ini. Nama hari, oke, nama hari, kemudian indeksnya kita masukkan di sini, hari ya. Seperti kita tahu bahwa hari tadi teman-teman, hari dia menyimpannya adalah angka 5 ya. Jadi nanti kita bacanya seperti ini, nama hari, di mana indeks yang digunakan adalah 5 ya. Kita cek di sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan juga ini 5 ya. Nanti hari barunya tulisannya adalah Jumat ya. Itu yang hari baru. Kemudian hari baru sudah, kemudian kita lanjut ke tanggal teman-teman ya. Kita masuk ke tanggal, misalnya tanggal tadi di sini kan masuknya yang ini ya. Kita masukkan di sini tanggalnya, dia tertulisnya seperti 16. Kemudian diikuti dengan garis miring ya, garis miring 10, kemudian garis miring lagi 2020. Nah, di sini kita pecah lagi teman-teman menggunakan yang namanya explode tadi ya. Misalnya kita pecah dengan menggunakan variabel baru misalnya pisah tanggal misalnya. Pisah tanggal ya, kemudian kita explode di sini. Kita explode, pemisahnya apa? Pemisahnya adalah tanda garis miring ini ya. Garis miring ini sebagai pemisahnya. Kemudian dari variabel apa? Variabelnya adalah tanggal ya. Pisah tanggal, dia pemisahnya adalah tanggal ya. Nah, nanti kita masukkan dia ke dalam hari baru.
bukan hari baru, tapi tanggal baru ya, tanggal baru, di mana dia akan menyimpan data dari pisah tanggal tadi. Misalnya di sini kita explore dulu ya, biar kelihatan. Kita print R di sini, kemudian kita masukkan pisah tanggal ya. Coba kita refresh di browsernya. Oke, dia akan terpecah menjadi 16, 10, dan juga 2020 ya. Dari sebelumnya dia berbentuk 16, garis miring 10, kemudian garis miring 2020. Ketika kita menggunakan perintah explode tadi, di mana pemisahnya adalah garis miring, dia dipecah menjadi 3 bagian ya. Indeks 0 dia berisi 16, indeks 1 dia berisi 10, indeks 2 2020. Nah, 10 nanti kita akan jadikan dia tertulis Oktober, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita sudah pisah tanggal di sini. Kita masukkan di sini misalnya tanggal baru ya, tanggal baru. Kemudian kita masukkan datanya ya. Nanti kita masukkan datanya. Jadi terdiri dari pisah tanggal, di mana pisah tanggal itu terdiri dari ini adalah tanggalnya ya. Tanggalnya adalah 16 tadi. Kemudian diikuti dengan kita berikan di sini spasi ya. Kemudian lanjut di sini adalah pisah tanggal lagi. Kita masukkan 1, dia tadi yang tertulis 10 tadi ya. Kemudian diikuti dengan spasi lagi. Kemudian kita masukkan pisah tanggal lagi. Kemudian indeksnya yang kedua ya. Di sini coba kita echo dulu. Tanggal baru ya, tanggal baru. Coba kita cek di sini. Cek di sini harusnya nanti tertulisnya 16 10 2020 ya. Oke, benar ya. Jadi 16 10 2020. Nah, nanti yang 10 ini akan kita ubah menjadi tulisan Oktober ya. Coba kita kembali ke skripnya. Nah, di sini teman-teman lihat kita sudah membuat yang namanya pisah tanggal dengan indeksnya adalah 1 ya. Nah, ini mau kita gunakan variabel yang atas tadi, ya, ini adalah nama bulan ya. Oke, nama bulannya kita masukkan di sini teman-teman, nama bulan ya, dengan menggunakan indeks yang ke-10 ya. Nama bulan indeks yang ke-10. Coba kita refresh. Oke, dia akan menjadi Oktober ya. Dari sebelumnya yang pisah tanggal tadi tulisannya adalah 10. Maka ketika kita menggunakan variabel yang atas tadi, ya, nama bulan tadi, dia akan tertulis Oktober dengan menggunakan array yang kita buat tadi ya, yang tulisannya adalah variabel nama bulan ya. Oke, kita sudah membuat tanggal baru, kemudian kita sudah membuat hari baru juga. Nah, tinggal di sini kita echo teman-teman. Kita echo, kita return di sini, kemudian kita masukkan misalnya adalah hari baru ya, hari baru. Kemudian dia ada di sini koma misalnya. Kemudian kita masukkan, sambungkan dengan tanggal baru. Tanggal baru. Oke, kemudian kita masukkan di sini jam misalnya, kemudian kita masukkan tambahan yang namanya jam. Oke, kemudian kita tuliskan di sini yang terakhir adalah WIB, waktu Indonesia bagian baratnya. Nah, coba di sini kita tadi sudah membuat yang tanggal Indonesia tadi, tinggal di sini kita masukkan echo teman-teman. Ya, masukkan echo. Kita cek di sini apakah benar. Oke, jadi nanti akan keluar tulisan Jumat 16 Oktober 2020 jam 07.26.39 WIB ya. Jadi dari yang sebelumnya tadi tertulisnya adalah seperti ini, 5, 16, 10, 2020, kemudian jamnya adalah yang 7 ini, kemudian 15 ya. Nanti akan berubah yang 5 ini dia menjadi Jumat ya, menjadi Jumat, kemudian 16 tetap, kemudian 10 dia menjadi Oktober, kemudian tahunnya tetap, jamnya juga tetap. Yang berbeda adalah yang 5 jadi Jumat, kemudian yang 10 ini bulannya menjadi Oktober. Ya, itu dia teman-teman. Cara kita bisa membuat fungsi tanggal Indonesia dengan menggunakan pembahasan fungsi yang kemarin kita sudah sampaikan, dan juga menggunakan fungsi date yang kita gunakan di dalam PHP. Kita berjumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.